Baik Bu, perkenalkan nama saya Elvi Rahmi, saya dari Kampar. Baik, sebelumnya Anda kesini direkomendasikan oleh seseorang atau atas kemauan sendiri? Baik Bu, saya kesini atas kemauan saya sendiri. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling di sini adalah adalah sebuah layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien atau seseorang yang bermasalah dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah ditentukan. Adapun tujuan dari konseling yaitu tujuan konseling itu adalah membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah dan juga bisa untuk mengembangkan diri individu secara optimal. Dan asas konseling itu yang pertama ada kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kemandirian. Jadi silakan nanti Anda kemukakan dengan jujur tanpa ragu-ragu. Saya akan merahasiakan semua yang kita bicarakan saat ini dan nanti.
maksud dari yang Ananda gambar ini? Coba Anda jelaskan apa maksud dari gambar ini, gambar sekolah ya? Iya. Silakan jelaskan. Baik Bu, jadi gambar sekolah ini mengingatkan saya dari suatu kejadian di mana ada kejadian yang tidak enak yang pas saya sekolah. Saya pernah dibully oleh teman-teman saya. Jadi di sini kan ada gambar orang duduk ya? Iya. Jadi apa yang dimaksud dengan gambar orang yang duduk ini? Nah, jadi ada satu hari Bu, yang semua laki-laki di kelas itu membuli saya atau mengejek saya. Nah, pas itu saya nangis di kursi itu. Jadi itu gambaran dari Ananda di sini. Ya, bersama sahabat saya. Oh, jadi kalau warna dari sekolah ini emang warnanya Jadi Bu, ada suatu hari teman laki-laki saya mengejek saya dengan perkataan yang tidak enak, yang menyakiti hati. Sampai-sampai saya pada hari itu menangis ya. karena mereka. Tapi untungnya ada sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat Ya, terus? dan menyuruh saya untuk tidak memperdulikan apa yang mereka ucapkan. Jadi ada lagi yang ingin dibicarakan? Jadi Bu, menurut saya perkataan mereka itu tidak pantas diucapkan dengan alasan cuma candaan. Ya. Jadi itu membuat saya jadi tidak percaya diri, jadi pribadi yang tertutup dan juga trauma. Jika ada seseorang yang berbicara tentang fisik, nah jadi saya selalu teringat sama kejadian yang dilakukan oleh teman laki-laki saya itu akibat pembulian. Jadi seperti itu ya. Ya. Berarti efek dari pembulian itu Ananda menjadi pribadi yang tertutup Ya. Dan tidak percaya diri dan juga menimbulkan trauma ya. Iya. Jadi mungkin mereka menganggap fisik saya kurang menarik dari teman-teman yang lainnya. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja Bu, melainkan mereka bersama-sama untuk membuli saya. Dan itu hampir berlanjut selama 1 tahun. Ya, jadi terus Sudah. Jadi kalau ibu boleh tahu, mereka membuli Ananda dengan secara verbal saja atau ada yang melakukan pembulian secara fisik? Mereka melakukannya hanya secara verbal saja Bu. Berarti dengan perkataan saja secara lisan. Ya, seperti mengejek
yang mengatakan saya hitam, pendek, dan ada juga yang mengatakan bodoh. Jadi gitu, Bu. Jadi saya harus bagaimana, Bu? Saya ingin meminta saran dari Ibu untuk mengatasi pembulian tersebut, untuk menghadapi orang yang seperti itu, Bu. Baik, jadi saran dari Ibu, Kak Ananda bisa melakukan pertama-tama yang Ananda bisa lakukan yaitu ketika Ananda dibully, coba beranikan diri Ananda untuk melawan rasa takut yang ada di dalam diri Ananda. Jangan biarkan orang itu menguasai diri Ananda, karena dengan itu orang dalam tanda kutip si pembuli bisa kapan saja menindas Ananda. Dan juga Ananda bisa menjaga jarak dengan orang-orang yang seperti itu. Dan juga bisa seperti ini, kuatkan diri Ananda. Ananda bisa menguatkan kepercayaan yang ada di dalam diri Ananda lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu, Ananda. Baik, Bu. Dan selanjutnya Ananda bisa memberikan contoh yang baik. Maksud dari contoh yang baik adalah jika Ananda dihadapkan dengan si pembuli, berikan contoh yang baik dan jangan membalas dengan suatu kekerasan. Tingkatkan kesadaran diri Ananda. Jika Ananda tidak sadar bahwa Anda sedang menjadi korban bully, maka Ananda tidak dapat menghadapi dengan efektif. Jadi kalau bisa Ananda berbicara dengan orang yang melakukan pembulian tersebut, Ananda bisa dengan jelas dan tegas berbicara kepada orang tersebut, dan jangan Ananda mengancam atau menghina mereka. Berbicaralah dengan cara yang sopan, serta pertahankan kesadaran diri Ananda. Dan jika pembulian itu berlanjut, Ananda bisa melaporkan perilaku pembulian tersebut. Misalnya Ananda dapat melaporkan ke guru di sekolah, ke kepala sekolah, dan jika ini sudah melampaui batas, Ananda bisa melaporkannya ke polisi. Jadi begitu ya, Ananda. Baik, Bu. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Baik, Bu. Saya akan mencoba menerapkan apa yang Ibu sampaikan. Jadi bagaimana perasaan Ananda setelah konseling dengan Ibu? Saya merasa nyaman, Bu, dan sangat lega setelah konseling dengan Ibu. Terima kasih, Bu, atas waktu yang telah diberikan. Ya, semoga Ananda setelah dari sini Ananda bisa mengendalikan perasaan atau emosi Ananda atas ucapan orang lain, ya Ananda. Baik, Bu. Terima kasih.